Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, senang bisa menyapa Anda kembali di ibadah online hari ini. Welcome home bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah YouTube GMS Kalimantan. Jika Anda rindu untuk bergabung di dalam Connect Group, Anda dapat menghubungi call center CG kami yang tertera di layar kaca Anda, sehingga Anda dapat menemukan komunitas yang dapat menguatkan Anda pada masa-masa ini. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Maka saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tersedia di layar kaca Anda. Jika Anda memiliki permohonan doa, Anda dapat submit permohonan doa Anda di kolom komentar sehingga tim doa kami dapat berdoa bagi Anda. Anda dapat like, share, dan subscribe channel YouTube GMS Kalimantan sehingga akan semakin banyak orang yang diberkati melalui channel ini. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan, di mana kami dapat berkumpul kembali Tuhan, walaupun masih secara online. Hari ini kami mau bersekutu, berkumpul Tuhan, mempersiapkan hati kami untuk dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus untuk mempunyai hati yang bersedia diajar Tuhan, seperti seorang murid. Dan kami berdoa biar Roh Kudus yang memimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi firman yang bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Borneo, mari sama-sama tepuk tangan seperti ini. Kita akan menyembah Tuhan lebih luar biasa lagi. Come on!
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan di sini. Kemenangan di pihak kami, orang-orang yang mengasihi dan mengandalkan-Mu. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami itu baik adanya. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Bawa kami Tuhan untuk mengenal, mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga ketika kami menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang terjadi di tengah kehidupan kami kuat. Kami memandang Yesus, kami memandang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan firman-Mu, kami mau duduk tenang di bawah kaki-Mu.
mendapatkan bagian yang terbaik. Kami patahkan segala tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun yang mencuri kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Yang ada cuma berkat yang terbaik. Biji firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam hati kami semua dan berbuah menjadi berkat buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Pasti luar biasa, amin. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Pengkhotbah pasal ketiga ayat yang pertama sampai ke-15. Mari kita buka sama-sama. Ayat tersebut ada sebuah perikop, dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Di dunia ini semua ada waktunya. Nanti kita akan baca bersama-sama. Di masa-masa seperti ini kita masuk di masa penuaian. Wah, kenapa kok saya berkata masa-masa ini menjadi masa penuaian? Tuhan sudah sediakan hujan akhir. Masa kondisi pandemi seperti ini, banyak mata hati orang itu terbuka. Mereka membutuhkan Tuhan. Harta, kekayaan, materi, relasi tidak sanggup menyelamatkan mereka. Segala sesuatu bisa cepat dengan mudah berubah dengan begitu drastis. Sebuah keluarga tiba-tiba kehilangan keluarganya dengan waktu yang pendek, cepat, dan begitu aja. Semuanya mudah berubah. Orang yang dicintai tiba-tiba sangat mudah untuk hilang. Kehilangan orang yang dicintai secara tiba-tiba sangat mungkin terjadi. Ini waktunya hujan akhir. Ini waktunya kita masuk ke masa penuaian, di mana janji dan karya keselamatan Tuhan di kayu salib menjadi jawaban satu-satunya. Katakan amin. Ini waktu yang terbaik untuk memberitakan Injil. Ini waktu yang terbaik. Karena apa? Mereka gak punya pegangan. Yesuslah pegangan satu-satunya. Harta mereka, materi mereka, relasi mereka tidak dapat menyelamatkan. Hari-hari ini hari yang berat, tapi janjinya aku jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Yesus menjadi jawaban satu-satunya rasa aman. Amin. Yesus menjadi satu-satunya jawaban rasa aman bagi setiap orang hari-hari ini. Di waktu yang terjadi hari ini. Dan semua anak Tuhan harusnya menjadi jawaban. Katakan amin. Bertindak dan menuai. Mata hati mulai terbuka. Kebutuhan rasa untuk mencari Tuhan itu besar dan tinggi. Amin. Makanya saya hari ini mau mengajarkan di dalam kehidupan kita semua, di dalam Pengkhotbah 3 ayat pertama sampai ke-15, kita belajar semua itu ada waktunya. Ayat yang pertama, pasal ketiga, kitab Pengkhotbah. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat selanjutnya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu kalanya di mana menangis, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk meratap, tetapi juga ada waktunya untuk menari. Ada waktunya untuk membuang batu, ada waktunya mengumpulkan batu. Ada waktunya untuk memeluk, tapi ada waktunya juga untuk menahan diri dari pelukan. Ada waktunya untuk mencari, ada waktunya untuk mencari, ada waktunya untuk membiarkan rugi, ada waktunya untuk menyimpan,
Ada waktunya untuk membuang, ada waktunya untuk merobek, ada waktunya untuk menjahit. Ada waktunya dikala untuk berdiam diri, tapi juga ada waktunya untuk berbicara. Ada waktunya mengasihi dan ada waktunya untuk membenci. Ada waktunya perang dan ada waktunya untuk damai. Semua ada waktunya. Amin. Semua ada waktunya. Poin yang pertama yang mesti harus kita catat, waktu itu berharga. Amin. Waktu itu berharga. Lewat dari yang sudah dilewati tak akan pernah terulang kembali. Apa kejadian yang terjadi tak akan pernah diulangi lagi dan tak pernah sama. Karena waktu berganti dan waktu itu terus bergerak. Waktu itu berharga. Oleh sebab itu hargailah waktu. Waktu-waktu di dalam kehidupan kita ini. Masa pandemi ini juga pasti akan berlalu. Masa pandemi ini sangat berharga. Karena di dalamnya ada kesempatan dan pemberian kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup. Waktu itu berharga. Waktu itu sebuah kesempatan dan sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup. Jadi selama kita hidup, itu sebuah kesempatan. Selama kita hidup, itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupku dan hidupmu. Amin. Kita akan lihat sebuah film pendek. Sebuah film tentang kondisi keadaan menggambarkan manusia masa kini. Film pendek yang menang di Oscar. Mari kita lihat sejenak. Anda diberkati oleh film yang ada. Film tersebut menggambarkan tentang kehidupan manusia masa kini. Tidak banyak kata-kata, tapi sebuah tindakan yang menggambarkan kehidupan real sekarang ini. Bagaimana orang itu sekarang ini adalah banyak sekali orang itu egois, orang itu miskin etika, hilangnya sopan santun, selalu merasa menang, selalu merasa benar, tidak peduli, gak mau tahu tentang lingkungan sekitar, tidak mau mengalah, tidak mau berbagi, bahkan berkorban untuk orang-orang lain di sekitarnya. Hilangnya sebuah empati dan simpati. Saat inilah
anak Tuhan harus menjadi jawaban. Katakan amin. Saat inilah anak Tuhan harus menjadi jawaban. Hujan akhir terjadi. Masa penuaian terjadi. Hari-hari ini dunia begitu egois. Hari-hari ini dunia begitu kehilangan sopan santun. Hari-hari ini orang tidak peduli lagi. Tapi anak Tuhan harus bangkit menjadi jawaban apapun kondisinya. Dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Anak-anak Tuhan harus bangkit. Anak-anak Tuhan harus menjadi jawaban apapun kondisinya, menjadi berkat bagi orang lain. Ini masa tuaian, dunia butuh jawaban. Dunia butuh orang yang murah hati. Dunia butuh seorang yang berbudi pengerti. Seorang yang bersopan santun. Seorang yang peduli, seorang yang perhatian, yang suka menolong. Seorang yang berkorban, penuh sukacita dan damai sejahtera. Matius 5 ayat yang 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Katakan amin. Amin. Anda diberkati. Dunia hari-hari ini semua ada waktunya. Semua terjadi. Ini waktu yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupannya kita. Dunia hari ini begitu egois. Dunia hari ini begitu tidak sopan, tidak peduli, dingin, tak ada kasih. Mereka butuh jawaban. Waktu yang berharga ini kita harus jadi berkat banyak orang. Amin. Waktu yang berharga ini yang terjadi saat ini, anak Tuhan harus bangkit menjadi jawaban. Amin. Anak Tuhan harus bangkit menjadi terang bercahaya di depan banyak orang, sehingga mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Katakan amin. Yang kedua, kita belajar sama-sama. Kita lanjutkan ya pembacaan firman Tuhan. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Ayat yang ke-9 dan ayat ke-10 berkata demikian. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Poin yang kedua yang kita belajar dari kitab Pengkhotbah 3 ayat yang 1-15, segala sesuatu ada waktunya tersebut. Kalau poin yang pertama tadi bahwa waktu itu berharga, anak Tuhan harus menjadi jawaban. Poin yang kedua, kita harus percaya bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan di dunia ini, semua dalam kontrol dan kendalinya Tuhan. Dan kita harus percaya Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Senggol kiri kanan Anda, kalau Anda bersama dengan keluarga Anda, kalau Anda bersama dengan anak-anak Anda, ketika Anda ibadah, senggol kiri kanan Anda, katakan bahwa segala sesuatu Tuhan yang atur, bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Katakan amin. Memang kondisi hari ini gak baik, tapi kita punya Tuhan. Katakan amin. Kita punya Tuhan. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati setiap umatnya. Ayat Nakid katakan bahwa dengan segala jerih payah usaha manusia yang terbatas dan menghasilkan banyak kelelahan dalam dirinya. Tapi ingat, kita ini akan capek ya kadang-kadang ya bekerja segala sesuatu, dituntut sana tuntut sini, hidupnya kita. Tapi ketika kita bekerja dengan kelelahan dan segala jerih payah yang dihasilkan manusia, kadang kutip
merasa segala sesuatunya sia-sia. Memang sia-sia sih. Tapi di dalam Tuhan, ingat, segala jeripayahmu tak akan pernah sia-sia karena kita punya Tuhan yang hidup. Katakan amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Ia yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan memberikan kekekalan dalam hati kita. Berbahagia anak Tuhan. Bahwa kita hidup yang fana, yang sementara ini dijamin dalam sebuah kekekalan yang dari Tuhan, diselamatkannya kita, dan mempunyai janji hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Bapa kita di surga. Karena Yesus tinggal dalamku dan dalammu. Yesus tinggal dalam kehidupannya kita. Segala sesuatu jeripayah yang kita kerjakan akan menjadi sukacita karena kita punya Tuhan. Bahkan di dunia yang sementara ini pun kita gak pernah ditinggalkannya sendirian. Karena dia memberikan Roh Kudus, dia Immanuel yang menjaga dalam kehidupannya kita. Kita akan gak pernah menderita. Tuhan bekerja di tengah kehidupanku dan kehidupanmu. Terlebih daripada segala sesuatu itu, di fana ini, di dunia yang sementara ini, kita punya kekekalan, keselamatan, jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya kita. Di luar sana banyak orang yang belum mengenal Kristus. Mereka bekerja. Saya tadi di awal katakan bahwa hati-hati mereka mulai terbuka. Orang-orang yang merasa bahwa mereka kuat, ternyata mereka nothing, mereka kosong, mereka gak punya apa-apa. Harta mereka dapat menyelamatkan mereka, gak dapat menyelamatkan mereka. Materi mereka dapat menyelamatkan, gak dapat menyelamatkan mereka. Kenalan relasi mereka dapat menyelamatkan, gak. Di dalam hatinya tiba-tiba butuh Tuhan. Bahwa Tuhan jawaban yang dapat menyelamatkan dan memberi kehidupan yang kekal. Sebuah jaminan, dikatakan hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan bagi orang percaya. Katakan amin. Barang siapa yang percaya dikatakan memperoleh kehidupan yang kekal. Hidupnya penuh dengan bahagia karena hidup adalah Kristus. Hidup mata kita tertuju hanya kepada Kristus yang menuntun setiap langkah hidupnya kita. Begitu sempurna di tengah kehidupan kita. Ada suka, ada duka. Tapi tak pernah ditinggalkannya sendirian. Hidup kita bagi Kristus. Tapi kalau mati sekalipun, itu keuntungan buat kehidupan kita, meninggalkan manusia fana kita, kesakitan kita, dan kita bersuka cita di surga. Wow. Dunia punya itu? No. Dunia punya itu? Enggak. Makanya berbahagia kita anak Tuhan. Tapi barang siapa menerima dengan cuma-cuma, keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita juga mesti harus berikan kepada orang lain secara cuma-cuma. Supaya bukan cuma sekedar kita yang hidup, tapi orang-orang di sekitar kita juga hidup bagi Kristus. Amin. Waktu itu sangat berharga. Waktu itu juga Tuhan berikan di tengah kehidupan kita, supaya kita percaya Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Galatia 6 ayat yang ke-7-8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, ia juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Taburlah. Taburlah. Di masa-masa yang berat seperti ini, dunia membutuhkan Kristus. Dunia membutuhkan jawaban. Di masa dunia merasa kekeringan karena tanpa kasih, tanpa ada kepedulian, tanpa ada perhatian, keegoisan, bangkit anak Tuhan. Menabur, memberikan hidup, menabur dalam roh, dan menuai dalam roh, hidup dalam kekekalan. Tak boleh sesat. Apa yang kita tabur, apa akan kita tuai. Selama masih dalam kehidupan kita di dunia ini, waktu yang berharga yang pendek ini, lakukan yang terbaik untuk kita berbuah-buah. Memberitakan nama Kristus.
Semua ada waktunya yang terbaik. Dan ini waktu yang terbaik, katakan amin, untuk memberitakan Injil, untuk menuai. Hujan akhir telah tiba di tengah kehidupan kita sekarang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, poin yang terakhir. Kita baca ayat selanjutnya ya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa dalam hidup mereka dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Karunia menikmati ini bagi setiap orang yang dikasihinya. Dari jerih payah mereka bekerja hanya untuk makan dan minum, hanya untuk menikmati, tapi itu pun pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Ini tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Katakan amin. Di poin yang ketiga ini, kita harus tahu bahwa ada kedaulatan Allah. Singgol kiri kanan Anda. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di tengah kehidupannya kita selama kita ada di dunia ini. Kita tahu tidak dapat memungkiri bahwa ada Tuhan yang berkuasa, berdaulat penuh dalam kehidupan kita, supaya kita tahu bahwa manusia itu terbatas, supaya kita tahu bahwa manusia itu cuma fana. Ada segala sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia di atas sana, yang berdaulat penuh atas hidupku dan hidupmu, supaya manusia takut akan Dia. Bertobatlah hai manusia, selama kita hidup di dunia ini yang sementara. Bertobatlah, takutlah akan Dia. Jika selama hidup di dunia ini yang sementara, merasa bahwa segala sesuatunya baik-baik aja, bahwa segala sesuatunya Anda bisa, dan Anda meninggalkan Tuhan dan merasa mampu, dengarkan baik-baik, Dia berdaulat atas hidupku dan hidupmu. Apalagi jatuh di dalam dosa, apalagi hidup di dalam glamor kehidupan dosa dan mengizinkan dosa tinggal dalam kehidupanmu. Ini waktunya untuk bertobat. Takutlah akan Tuhan. Pandemi ini mengajarkan kita untuk takut akan Tuhan. Pandemi ini mengajarkan supaya kita bertobat. Kita butuh Tuhan. Dia berdaulat. Takutlah akan Dia. Amin. Takutlah akan Dia. Apa yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Dia menciptakan yang ada, yang tidak ada menjadi ada, supaya kita tahu Dia itu ada dan tak berubah selama-lamanya. Amin. Dia hidup. Kita perlu Dia. Kita perlu Dia. Anda yang sakit, yang mendengarkan dan melihat tayangan ini, Dia ada di sampingmu. Amin. Kita butuh Tuhan. Takutlah akan Dia. Bagi setiap hati yang terbuka di dalam hatinya, karena merasa segala sesuatunya tak bisa menjadi jawaban, ini waktunya Yesus menjadi jawaban di tengah kehidupan kita. Amin. Berdoalah di tempat Anda berdoa ada hari ini, di tempat duduk Anda, di tempat kasur Anda, tempat di mana Anda sakit, tempat Anda lagi berkumpul bersama keluarga. Berdoalah supaya Tuhan menyucikan, menguduskan, supaya Tuhan memberikan kemerdekaan di tengah hati kita semua. Amin. Apa yang dilakukan Allah tetap ada untuk selama-lamanya, tidak ditambah ataupun dikurangi.
semua di dunia ini akan berakhir. Waktu juga akan berakhir. Semua ada waktu dan kadaluarsanya. Semua bisa expired, ada kadaluarsanya. Selama kita hidup, kita juga cuma hidup maybe 60-70 tahun. Tapi selama umur kita 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu, yang cuma sementara itu, apakah kita hidup dengan takut akan Tuhan? Apakah kita hidup bersama dengannya, berjalan dan selalu melibatkan Tuhan? Jika kita selama ini tidak melibatkan Tuhan dan merasa mampu, ini waktu yang terbaik untuk berbalik dari jalan yang jahat. Amin. Untuk mengandalkan Tuhan. Dia mencintaiku dan mencintaimu. Dia mencintai kita semua. Dia yang punya hidup berdaulat atas hidupku dan hidupmu. Amin. Kejadian 3 ayat yang 19 dikatakan seperti ini. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu sampai engkau kembali lagi ke tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita ingat baik-baik, kita ini cuma debu. Kita ini cuma tanah, suatu saat kita akan kembali ke tanah. Bahkan dikatakan di Kejadian 3 ayat 19 bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan berpeluh mencari makan. Sampai kembali ke tanah. Hidupnya kita cuma mencari makan. Tapi aku gak mau cuma mencari makan. Amin. Selama hidup yang cuma sementara ini, yang sebentar dan akan kembali ke tanah, aku mau berbuah. Aku mau berarti. Hidup kita yang ada waktunya yang cuma sementara ini, waktu itu akan jadi berharga dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Saya mau izinkan Tuhan untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kita tahu yang ketiga, kita serahkan bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidupku dan hidupmu. Supaya kita tahu bahwa ada Tuhan dan kita takut kepadanya. Makanya Matius 6 ayat 19-20 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu kumpulkan harta di bumi. Di bumi ini ngengat dan karat merusak. Dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkarnya dan mencurinya. Katakan amin. Selama kita hidup, kumpulkan yuk sama-sama harta kita di surga. Jangan cuma sekedar mengumpulkan harta di dunia. Saya yakin dia bertindak di tengah kehidupannya kita untuk memberkati setiap umat yang dicintainya. Selama hidup di dunia ini, takkan pernah kekurangan. Firman Tuhan yang lain dikatakan, kalau kita hidup benar, anak cucunya tidak akan pernah minta roti. Hidup dalam berkat yang dari Tuhan. Tapi selama kita hidup di dunia ini, gak cuma sekedar makan dan minum, gak cuma sekedar menikmati, itu pun juga pemberian Tuhan. Kok katakan tadi seperti itu. Tapi kita mau terus berbuah. Kita mau kumpulkan harta kita di surga. Karena di surgalah nanti tempat kekekalan selama-lamanya di tengah kehidupannya kita. Waktu yang cuma sementara ini, kita mau sama-sama gunakan yang terbaik, selamatkan yang terhilang. Amin. Semua ada waktunya Tuhan kerjakan di tengah kehidupanku dan kehidupanmu. Semua ada waktunya Tuhan kerjakan dalam kehidupanku dan kehidupanmu semua. Untuk kita terus menjadi berkat untuk banyak orang. Hargai waktu, karena waktu tidak berulang, dikatakan seperti itu. Waktu itu adalah kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Selama kita hidup, biar kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan berikan terjadi dalam hidup kita semua. Dan kita percaya yang segala Tuhan izinkan itu indah pada waktunya dan mendatangkan sebuah kekekalan. Yang terakhir, takutlah akan Tuhan,
karena Dia berdaulat atas hidupku dan hidupmu. Amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tutup Alkitab Anda. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Letakkan tangan Anda dalam waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan bersama-sama dengan saya yuk. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Engkau turut ambil bagian. Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Pandemi ini terjadi, tapi kami percaya Engkau mendatangkan kebaikan di tengah kehidupan kami. Kebaikanku, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Angkat tangan kita sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat tangan kita sama-sama. Kami menghargai waktu yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kami. Semua ada waktunya. Tuhan izinkan terjadi di tengah kehidupan kami. Selama kami hidup, waktu itu berharga. Lewat sudah tak akan pernah terulang. Oleh sebab itu kami mau menghormati, menghargai waktu yang ada. Jika hari-hari ini masa pandemi, itu pun kami akan menikmati semua waktu yang ada ini. Justru melihat sebuah kebaikan yang terjadi di tengah kehidupan kami. Ini waktu untuk menuai. Ini waktu untuk memberitakan Injil. Ini kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Karena dunia hari ini di masa pandemi, di mana orang kehilangan rasa egois mereka. Mereka hilang sopan santun. Mereka gak peduli. Mereka gak mau mengalah. Mereka gak mau berbagi. Apalagi berkorban buat orang lain. Mereka hilang empati dan simpati. Ini saatnya anak Tuhan bangkit. Ini saatnya menjadi jawaban. Di mana kondisi apapun yang terjadi pandemi ini, malah justru kami akan menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Ini masa tuaian. Dunia butuh jawaban. Dunia butuh anak Tuhan yang murah hati. Dunia butuh anak Tuhan yang penuh dengan budi pengerti.
penuh dengan sopan santun dan peduli, penuh dengan perhatian dan suka menolong, rela berkorban, dan menjadi sumber sukacita, kekuatan bagi orang yang di sekitarnya. Damai sejahtera Tuhan mengalir, sehingga orang dapat melihat perbuatan baik yang kami kerjakan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami pegang janji-Mu, kami ambil yang terbaik di dalam nama Yesus. Kami juga tahu segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di tengah kehidupan kami, kami percaya semua dalam kontrol dan kendalinya Tuhan. Saya yakin, kami percaya semua indah pada waktunya dan memberikan sebuah kekekalan di dalam hati kami. Karena kami tahu Tuhan tak akan pernah membiarkan dipermainkan. Karena apa yang kami tabur akan kami tuai. Kami akan menuai. Kalau kami menabur sesuatu daging, kami akan menuai kebinasaan. Tetapi kalau kami menabur roh, maka kami akan menuai kekekalan dalam nama Yesus. Oleh sebab itu selama kami hidup di dunia yang cuma sementara ini, kami mau menabur kekekalan dalam nama Yesus. Dan menikmati semua, mengucap syukur bahwa Tuhan menyertai kami dan pernah meninggalkan kami. Tak pernah meninggalkan kami. Yang terjadi melampaui keterbatasan kami, kelemahan kami, tapi kami tahu itu pasti ada sesuatu nilai baik, nilai plus, nilai indah, nilai kesejahteraan, kebaikan yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kami kelak dalam nama Yesus. Kami percaya dan kami ambil itu semua. Kau izinkan itu baik dalam nama Yesus. Dan kami mau belajar menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena kami tahu di dunia ini semua dalam kontrol dan kedaulatannya Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan tetap ada selama-lamanya, tak dapat dikurangi, tak dapat ditambahi, untuk membuktikan bahwa Allah kita ini benar-benar hidup di tengah kehidupanku dan kehidupanmu. Semua boleh berakhir, waktu boleh berhenti, semua ada kadaluarsanya. Tapi kami mau hidup menjadi berkat. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Dan kami mau Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu yang sakit disembuhkan. Yang hari ini menderita, Tuhan beri kekuatan yang baru. Yang lemah Kau bangkitkan. Dalam nama Yesus, breakthrough mengalir dalam kehidupanku dan kehidupanmu hari ini. Dia tinggal dalam hidupmu, memberi kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, Dia izinkan terjadi supaya kami belajar dewasa di dalam. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami serahkan semua kebenaran firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang kami cintai. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.